Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan materi tentang rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dengan saya Cintika Marani dengan NIM 2330 103008, dengan saya Aida dengan NIM 2330 103002. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pengembangan sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai suatu tujuan atau maksud. Biasanya sarana dapat dipindah-pindahkan, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya sebuah proses usaha, pembangunan proyek, dan lain sebagainya. Pada umumnya, prasarana merupakan fasilitas yang tidak dapat bergerak, seperti gedung, ruangan, musola, dan lain sebagainya. Maka dapat diartikan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang ada harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Kegiatan pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Sarana dan prasarana pendidikan itu di dalam lembaga pendidikan Islam seharusnya dikelola dengan baik dengan mungkin mengikuti kebutuhan-kebutuhan seperti berikut. Yang pertama, lengkap, dapat digunakan setiap saat, awet dan kuat. Yang kedua, bersih, anggun, seri sehingga dapat menyejukkan perasaan orang lain. Yang ketiga, kreatif, inovatif, dan bervariasi. Yang keempat, memiliki waktu jangkauan yang panjang. Yang kelima, memiliki tempat ibadah khusus seperti musola dan masjid. Yang kedua, prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan dalam prasarana harus dilakukan dengan baik antara lain seperti berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan itu harus jelas. Suatu perencanaan yang baik adalah hal yang realistis, artinya rencana tersebut dapat diimplementasikan bukan sekedar dalam ide saja. Yang ketiga, berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman jenis, kualitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang ke-8, fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi, perubahan situasi dan kondisi yang tidak terduga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah tertentu secara sistematis. Yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka merinci ruangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan memuat apa yang menjadi kegiatan pembelajar agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga adalah pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah inventarisasi, yaitu untuk menjaga dan menciptakan
administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua adalah penyimpanan, yaitu menyimpan sarana dan prasarana pada suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Yang ketiga adalah pemeliharaan, yaitu melaksanakan kepengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam kondisi yang baik. Yang keempat, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Yang kelima adalah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, yang bertujuan untuk mengeluarkan dan menghapuskan sarana prasarana tersebut karena sudah dianggap tidak berfungsi. Misalnya, bangunan tersebut sudah tua atau sudah rusak berat. Yang terakhir adalah penataan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses belajar mengajar di madrasah atau sekolah. Yang keempat, kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pembelian merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dengan membayar kepada penjual sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, pembuatan sendiri merupakan metode pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang dibuat oleh guru atau pegawai lain. Yang ketiga, penerimaan bantuan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dengan pembelian secara cuma-cuma dari pihak lain. Yang keempat, penyewaan merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan pemanfaatan sementara barang pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan membayar sesuai perjanjian sewa. Yang kelima, peminjaman merupakan penggunaan barang sementara milik pihak ketiga untuk kepentingan sekolah. Yang keenam, daur ulang merupakan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang memiliki nilai guna. Yang ketujuh, penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Kedelapan, perbaikan atau rehabilitas merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya Cantika Maharani. Saya Aida. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.